Baru-baru ini, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengundurkan diri. Ini tentu saja mengejutkan karena sebelumnya Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menggantikan beliau sebagai juru bicara. Apa yang menjadi masalah di dapur komunikasi istana? Mari kita bahas bersama saya Wisnu Yuwono dalam episode Cakep kali ini. Hasan Nasbi merupakan figur politik yang dikenal publik luas. Beliau dikenal pertama kali sebagai konsultan politik dan juga memiliki lembaga survei. Beliau berkontribusi besar dalam pemenangan Joko Widodo menjadi presiden, dan terakhir beliau berperan besar sebagai juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Kontribusi besar beliau tersebut menyebabkan beliau diganjar sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden pada saat masa transisi dari Presiden Joko Widodo menuju Presiden Prabowo. Namun sejak menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden, banyak kontroversi menghantui beliau. Apakah ada hubungannya dengan statement beliau merespons pengiriman kepala babi terhadap majalah Tempo yang merupakan teror terhadap media? Dalam tata kelola pemerintah modern, juru bicara presiden memegang peranan yang sangat penting. Dia tidak hanya pembaca teks, dia tidak hanya pembawa pidato, tetapi dia merupakan arsitek dari narasi kebijakan pemerintah. Oleh karenanya itu, peranan juru bicara dan figur yang dipilih sebagai juru bicara itu selalu menjadi sorotan. Karena juru bicara menjembatani antara presiden dengan media, presiden dengan publik, dan juga presiden dengan komunitas internasional melalui berbagai macam outlet media internasional. Ada beberapa fungsi juru bicara presiden yang pemirsa perlu pahami. Fungsi pertama adalah transmisi kebijakan, yaitu bertanggung jawab menyampaikan pesan yang mudah dipahami serta tepat sasaran, sehingga masyarakat mempunyai persepsi yang positif terhadap kebijakan tersebut. Fungsi berikutnya adalah manajemen persepsi, di mana juru bicara bertanggung jawab untuk mengelola opini publik, menyampaikan alasan di balik sebuah kebijakan, sehingga persepsi publik sejalan dengan tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan. Fungsi yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen krisis, menyediakan informasi yang akurat, proporsional, dan responsif sehingga menghindari mispersepsi atau ketidaksalahpahaman yang terjadi dari informasi yang dianggap merugikan pemerintah. Fungsi terakhir dari juru bicara presiden adalah penyambung aspirasi, yaitu mengumpulkan kritik, opini, pendapat, sehingga bisa disampaikan kepada lingkaran terdekat presiden dan tentu saja presiden, sehingga presiden mempunyai gambaran yang tepat mengenai kondisi negara saat ini. Mari kita lihat bagaimana peranan juru bicara di Presiden Indonesia sebelumnya. Presiden Soekarno memiliki figur bernama Ruslan Abdul Ghani. Dia dipercaya oleh Presiden Soekarno menyampaikan pesan-pesan ideologis, bahkan juga dipercaya untuk menyampaikan posisi Indonesia dalam sebuah kebijakan luar negeri yang strategis. Jadi beliau merupakan figur yang benar-benar dipercaya oleh Soekarno untuk menyampaikan hal-hal yang strategis. Walaupun kita tahu Presiden Soekarno mempunyai kemampuan orasi yang luar biasa, tapi sebagai presiden tentu saja dia tetap membutuhkan figur Ruslan Abdul Ghani untuk menyampaikan hal-hal yang strategis. Presiden Soeharto tentu saja merupakan presiden yang dari segi orator tidak seulung Presiden Soekarno. Dengan latar belakang beliau yang militer, implikasinya adalah gaya pemerintahannya sangat sentralistik. Tentu saja komunikasinya juga tersentralistik. Jadi hanya beberapa figur yang menjadi kepercayaan beliau untuk menyampaikan
kebijakan pemerintah yang strategis. Yang saya kenal adalah Menteri Penerangan Harmoko dan satu lagi adalah Menteri Sekretariat Negara Murdiono. Itu adalah dua figur yang dipercaya beliau apabila pemerintah mengumumkan kebijakan strategis. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal dengan SBY sangat concern terhadap persepsi media. Oleh karena itu dia mengangkat dua juru bicara pada waktu itu, yaitu juru bicara yang fokus pada politik domestik, yaitu Andi Malarangeng yang pada waktu itu dikenal sebagai pengamat politik terkemuka, dan untuk kebijakan luar negeri dia tunjuk Dino Patijalal, seorang diplomat muda yang kemampuan bahasa Inggrisnya sangat bagus. Yang terakhir tentu saja saya ingin membahas mengenai Presiden Joko Widodo. Bisa dikatakan Presiden Joko Widodo dibesarkan oleh sosial media. Jadi komunikasi visual dan gestural itu sangat penting. Figur Joko Widodo mendominasi komunikasi kepresidenannya. Beliau sempat mengangkat Johan Budi, mantan juru bicara KPK sebagai juru bicara presiden, tetapi peranannya tidak terlalu menonjol. Kemudian juga di periode kedua, beliau sempat mengangkat aktivis demokrasi Fajrul Rahman, namun peranan dari Fajrul Rahman hanya sebentar sebagai juru bicara sebelum menjadi duta besar. Seperti yang pemirsa ketahui, setiap presiden memiliki gaya komunikasi sendiri, sehingga gaya komunikasi juru bicaranya juga berbeda. Namun ada satu benang merah, yaitu apabila komunikasi tidak dikelola dengan baik, tentu saja krisis persepsi baik terhadap pemerintah maupun presiden akan menjadi sulit terkendali lagi. Dan ini tentu saja yang ingin dihindarkan oleh para presiden tersebut. Presiden Prabowo saat ini di masa yang sangat unik. Beliau adalah figur militer, tetapi landscape media sudah tentu saja berbeda jauh dengan masa Presiden Soeharto. Sosial media begitu sangat gencar menyoroti pemerintah dan sekarang diterangi dengan fenomena AI yang harus diantisipasi bagaimana implikasinya dapat mengubah komunikasi. Oleh karena itu, ada beberapa kriteria juru bicara yang saya sarankan yang harus dimiliki oleh seorang juru bicara presiden, khususnya untuk Presiden Prabowo. Kriteria pertama, idealnya mempunyai pengalaman komunikasi strategis. Jadi dia tidak hanya sekedar public speaker, tetapi juga dia harus memikirkan implikasi komunikasi jangka panjang bagi program pembangunan pemerintah. Seorang juru bicara juga harus memiliki sensitivitas sosial dan politik. Dia tidak boleh gegabah, dia harus pandai membaca situasi dan harus terampil memahami makna simbolik seperti kasus kepala babi. Seorang juru bicara harus kredibel di mata publik. Dia orang yang berintegritas dan dihormati oleh berbagai pihak, ya, bahkan dihormati oleh kalangan oposisi. Kriteria terakhir dari seorang bicara adalah bukan buzzer, bukan pelindung penguasa, tetapi jembatan kepercayaan antara negara dan rakyat. Dari berbagai kriteria juru bicara yang sudah kita bahas tadi, tentu saja pertanyaan paling mendasar, apakah Prasetyo Hadi memenuhi seluruh kriteria tersebut? Apakah akan ada potensi overlapping antara peranan Prasetyo Hadi sebagai juru bicara dan keberadaan kepala kantor komunikasi presiden yang tidak ada ketuanya sekarang? Figur juru bicara presiden adalah bukan hanya orang terdekat, tetapi orang terpercaya. Ia tidak hanya mampu menjawab kritik, tapi memberikan solusi terhadap sebuah kebijakan. Ia bukan merupakan alat politik, tapi yang terpenting, dia merupakan pelayan informasi publik. Kepala komunikasi pamit tanpa banyak kata, tapi justru publik makin curiga dan bertanya, Mensesnek turun tangan jadi suara istana, apa yang sedang diracik diam-diam di dapur sana? Bersama saya Wisnu Yuwono, sampai jumpa di episode cakep berikutnya.